Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pelia, Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari ujian tengah semester genap pada mata kuliah pemrograman visual. Baik, soal pertama. Secara garis besar, pemrograman terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pengertiannya, pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Pemrograman visual adalah perencanaan dan mendefinisikan tujuan program. Langkah berikutnya adalah merancang keluaran dan media hubungan dengan pemakai. Dan langkah terakhir adalah menuliskan kode program tersebut. Dari pemrograman konvensional merupakan mendesain suatu aplikasi. Pemrograman dituntut untuk bisa menerapkan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan sebuah bentuk tampilan aplikasi yang dibuat dan akan memakan waktu lama. Sedangkan pemrograman visual merupakan metode pembuatan program di mana seorang programmer membuat koneksi antar objek-objek dengan mengklik pada diagram dan icon dengan berinteraksi dengan diagram jalur. Contoh bahasa pemrogramannya, pemrograman konvensional adalah Java dan Turbo Pascal. Pemrograman visual adalah NetBeans dan Visual C++. Perbedaan dari keduanya dalam topik pembeda 1. Bahasa program. Pemrograman konvensional, pemrograman visual, keterangan. Pemrograman konvensional menggunakan Java dan Turbo Prolog, sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa Visual C++ dan Visual Prolog. 2. Lingkup pengembangan. Pada pemrograman konvensional, Command Line Interface atau CLI. Pada pemrograman visual, Graphical User Interface. Keterangan. Pemrograman konvensional berbasis CLI, sedangkan pemrograman visual berbasis GUI. Pembentukan User Interface. 3. Baris program. Pada pemrograman konvensional dibutuhkan banyak baris program, sedangkan pada pemrograman visual dibutuhkan sedikit baris program. Keterangan. Pemrograman visual menggunakan bahasa pemrograman yang lebih ringkas, sedangkan pemrograman konvensional tidak. 4. Interface atau tampilan. Pemrograman konvensional, aplikasi menggunakan input satu persatu, sedangkan pemrograman visual, aplikasi semakin interaktif. Keterangan. Pemrograman visual bisa mendukung dalam satu waktu, sedangkan pemrograman konvensional membutuhkan program tambahan. 5. Proses. Pemrograman konvensional sulit, lambat, dan hasil yang diperoleh kurang berkualitas. Pada pemrograman visual, mudah, cepat, dan hasil yang diperoleh berkualitas. Pemrograman konvensional lebih banyak menggunakan memori komputer, sedangkan pemrograman visual tidak. Baik, soal kedua, jelaskan algoritma. Algoritma di sini merupakan satu langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang dimaksud adalah masalah dalam membangun sebuah sistem ataupun program yang berjalan di dalam sebuah komputer. Algoritma sendiri merupakan salah satu bahasa yang merupakan topik dasar, terutama bagi mereka yang mengambil perkuliahan pada jurusan teknik, terutama teknik komputer dan sistem informasi. Deskriptif. Algoritma pemrograman ini secara definisi sama dengan teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Namun yang membedakannya adalah kegiatan atau permasalahan yang dihadapi untuk menyelesaikannya. Maksudnya, dibuat untuk menyelesaikan suatu proyek yang di dalamnya berisi urutan langkah-langkah pembuatan program mulai dari perancangan, pengkodean, sampai dengan finishing atau pengujian. Sedangkan teks prosedur dalam bahasa Indonesia yaitu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang bersifat umum. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan membuat flowchart. 1. Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. 2. Sederhana, terurai, rapi, dan jelas. 3. Menggunakan sistem standar.
Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar dapat dibaca. Tujuan penggunaan utama pseudocode adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Penggunaan pseudocode umumnya banyak kita temukan di buku-buku dan artikel tentang pemrograman yang membahas tentang algoritma tertentu. Kadang pula, pseudocode kita temukan dalam merencanakan pengembangan suatu program komputer. Dalam pseudocode, tidak ada sintaks standar yang resmi. Karena itu, pseudocode ini dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Baik, contoh pseudocode berikut ini contoh dari pseudocode. Soal ketiga, deskripsi atau resume dari struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah merepresentasikan dari data dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan dalam sistem yang disimpan, menyimpan, menyusun, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Tipe data pada C++. Pada C++, demikian juga untuk bahasa pemrograman yang lain. Semua variabel yang akan digunakan dalam program harus dideklarasikan sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Harus dideklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi data variabel mempunyai dua tujuan. Satu, menentukan tipe data dan nama dari variabel yang berguna bagi kompiler untuk menerjemahkan perintah-perintah program dengan benar. Sebagai contoh, perintah untuk menambahkan dua nilai integer berbeda dengan perintah untuk menambahkan dua nilai float karena kompiler harus mengetahui dengan benar tipe variabel yang dipakai sehingga bisa menghasilkan perintah penjumlahan yang benar. Dua, memungkinkan kompiler untuk menentukan banyak ruang penyimpanan yang bisa digunakan untuk variabel-variabel tersebut. Pengertian tipe data menyiratkan suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Data berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai tipe dasar, yaitu 2 bilangan pecahan presisi tunggal, 3 bilangan pecahan presisi ganda, 4 karakter, dan 5 tak bertipe. Modul dalam pemrograman visual. Modul merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Modul merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Dalam modul dapat dimasukkan prosedur dan fungsi dan kemudian digunakan oleh beberapa form. Pada umumnya, modul dideklarasikan secara publik agar dapat digunakan di dalam kode dimanapun. Form, property, scheme, dan file. Form adalah sebuah objek kontrol menampung dari objek kontrol lainnya, dapat menerima tugas, dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Property adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah kontrol atau objek yang merupakan karakteristik penampilan seperti warna, huruf, ukuran, dan sebagainya. Properti sebagai sebuah kontrol objek dapat diubah pada saat pemrograman menggunakan jendela properti atau pada saat program dijalankan menggunakan kode-kode program pada jendela kode. Scheme adalah konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam scheme adalah sebagai berikut. Yang pertama, analis masalah. Yang kedua, desain konsep. Yang ketiga, mewujudkan skema. Yang keempat, mendetail. Byte adalah karakter sebagai satuan data terkecil dikumpulkan menjadi kolom. Kumpulan file dibentuk menjadi sebuah record atau baris. Beberapa record disimpan dalam file atau tabel akan membentuk sebuah database. Oke, inilah hasil dari ujian tengah semester saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.